Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida min ladun wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba falalaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nahya biha wa namutu biha wa nub'atsu biha insyaallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi arsalahu rahmatan muhdatal alamin. Ayyuhas shaimun was shaimat rahimakumullah. Alangkah bahagianya kita semua karena kita memiliki kitab suci yang dijamin originalitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat dan tidak akan ada perubahan di dalamnya. Sebuah kitab yang menjadi guideline kita semua dalam seluruh dimensi dan lini kehidupan kita. Kitab suci yang oleh Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai hudan linnas, sebagai hidayah, sebagai petunjuk, sebagai pemberi arah kehidupan manusia, bukan saja tentang kehidupan dunianya, tetapi juga bagaimana mengantarkan bahagia sampai hari akhirat. Oleh sebab itulah apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua bahwa sang Nabi telah meninggalkan dua warisan utama bagi umat ini, di mana apabila mereka berpegang sepenuhnya dan seteguhnya terhadap kedua warisan itu, Rasulullah memberi jaminan dan assurance bahwa yang bersangkutan tidak akan pernah tersesat menjalani kehidupannya dan tidak tersesat pula menuju surga yang dijanjikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Taraktu fikum amray ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitaballahi wa sunnata rasul. Aku tinggalkan pada kalian semua. Aku legasikan, aku wariskan pada kalian semua dua perkara. Ma in tamassaktum bihi. Apabila kalian semua berpegang teguh dengan keduanya, maka lan tadillu abada. Kalian tidak akan pernah tersesat dalam kehidupan kalian. Dalam kehidupan bermakna dengan arti yang sangat seluas-luasnya. Mereka yang berpegang teguh pada Al-Quran, maka tidak akan sesat dalam perjalanan rohani. Orang yang berpegang teguh pada Quran dan Sunnah tidak akan pernah tersesat menjalani roda politik. Seseorang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, dia tidak akan pernah tersesat menjalani kehidupan budaya.
Orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan membangun peradaban untuk kepentingan manusia, untuk kebaikan mereka, untuk maslahat mereka. Orang-orang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka akan senantiasa mendapat cahaya, karena Al-Quran nur. Al-Quran adalah lentera. Al-Quran adalah cahaya. Sehingga orang yang megang teguh Al-Quran itu, dia tahu di mana ada lubang-lubang yang menjeratnya, yang bisa menjeratnya, dan bisa memerosokkannya dalam jurang kehidupan yang dalam, sehingga dia bisa menghindarinya. Al-Quran adalah cahaya yang memberikan cahaya pada batin kita, yang memberikan cahaya pada pikiran kita, yang memberikan cahaya pada nurani kita, sehingga kita tidak akan pernah sesat dalam berpikir. Kita tidak akan pernah sesat dalam bertindak, karena cahaya Al-Quran menjadi suluh penerang bagi kehidupan kita semua. Saimin dan saimat rahimakumullah. Bahkan sang Nabi pernah mengatakan pada kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang-orang mukmin, orang-orang beriman, dijanjikan akan mendapatkan posisi terhormat dalam roda kehidupan, dalam lini kehidupan mereka, apabila mereka senantiasa menjadikan Al-Quran ini sebagai pegangan hidup. Nabi SAW bersabda, Inna Allah, kata beliau, yarfa'u bihadal kitabi aqwam wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah, sabda Rasulullah SAW, mengangkat dengan kitab ini kaum-kaum, wa yada'u bihi akharin, dan menjatuhkan yang lain. Apa yang kita bisa tangkap dari sabda sang Nabi mulia itu adalah bahwa dengan datangnya Al-Quran sebagai hudan, sebagai syifa, akan menjadikan sebuah kaum terangkat karena mereka memiliki nilai-nilai terhormat, memiliki nilai-nilai yang bisa mengangkat derajat mereka, derajat kemanusiaan mereka, derajat peradaban mereka, derajat pola pikir mereka. Yang kemudian mereka menjadi memiliki derajat yang tinggi di hadapan manusia, di altar peradaban manusia, di panggung budaya manusia. Mereka akan menjadi pengendali dunia, pengendali peradaban, pengendali budaya, pengendali ekonomi dan sosial kemasyarakatan. Apabila nilai Al-Quran menjadi suluh penerang bagi kehidupan mereka. Orang-orang Barat pernah mengatakan bahwa jangan kau harapkan kau bisa memimpin dunia atau mengalahkan orang-orang Muslim apabila mereka masih berpegang teguh terhadap nilai-nilai Al-Quran yang ada di dalam. Nah, maka jelas apa yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat sebuah kaum karena mereka berpegang teguh dengan nilai Al-Quran dan mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah benar-benar kitab, benar-benar kitab yang mengantarkan, yang membawa mereka
yang menggiring mereka pada maslahat mereka di dunia wal akhir. Ada satu perkataan yang mungkin sangat menggembirakan kita dan pasti menggembirakan kita. Disebutkan bahwa taqaddama al-gharbu bisababi tarkihimul kitabah. Orang-orang barat itu maju karena mereka meninggalkan kitab mereka. Wa ta'akhkhara al-muslimun bisababi tarkihim al-kitab, yakni Al-Qur'an. Sementara kaum muslimin menjadi mundur, menjadi terbelakang, menjadi tidak maju, menjadi ketinggalan karena mereka meninggalkan nilai-nilai yang ada pada Al-Quran yang mulia. Apa yang disabdakan Rasul menjadikan kita tersadarkan kenapa kemudian kita menjadi masyarakat yang pada saat ini tidak lagi menjadi imamul hadar, imam peradaban. Kenapa kita tidak lagi menjadi pemimpin peradaban, leader of civilization in the world? Kenapa kita tidak menjadi imamul hadar pada saat ini dari seluruh lininya, baik politik, ekonomi, teknologi? Kita kaum muslimin pada saat ini diakui atau tidak diakui, kita ketinggalan jauh dari negara-negara yang disebutkan taqaddam bisababi tarkihimul kitab. Mereka maju karena disebabkan mereka meninggalkan kitab, meninggalkan apa yang diajarkan oleh kitab mereka. Yang disebut maju di sini adalah maju secara teknologi tentu saja, bukan maju dari sisi yang lain. Karena Barat juga pada saat ini seperti kita lihat mengalami kemunduran dari sisi peradaban dan kemanusiaan, dari sisi menjadikan orang-orang menjadi terhormat secara kemanusiaan, dan kadang ada pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki oleh seorang manusia. Kebebasan di Barat misalnya menggambar kebebasan mutlak yang sering diberikan di Barat. Kadang-kala menjadikan mereka dari sisi ini disebut sebagai mundur sekian lama. Sa'imin dan sa'imat rahimahullah. Kembali kita menyatakan bahwa kita berbahagia karena kita memiliki Alkitab, yakni Al-Quranul Karim, yang oleh Allah Subhanahu wa taala juga disebut syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami telah turunkan Al-Quran ini sebagai syifa dan rahmat bagi orang-orang beriman. Apa yang disebut syifa atau penyembuh atau obat? Tentu saja maknanya sangat-sangat menyeluruh. Syifa dengan berpegang teguh pada Al-Quran ini akan menjadi obat hati kita. Karena kita tahu Al-Quran memberikan obat-obat mujarab untuk hati kita yang mengalami penyakit hati, yang disebut dengan amradul qulub, penyakit hati. Maka dengan membaca Al-Quran, dengan mengerti maknanya, menyelami mutiara-mutiaranya, orang tidak mungkin akan mengalami sakit hati, penyakit-penyakit hati seperti kemunafikan, keangkuhan, arogansi, khianat, kedustaan, kecurangan, kemudian ria, sum'ah, dan lain-lain akan terkikis dari hati seseorang apabila dia tahu bahwa dia harus mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran.
Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu ketika menyatakan siapa sebenarnya orang yang bertakwa itu. Beliau mengatakan bahwa at-taqwa al-khawfu minal jalil, al-amalu bit-tanzil, al-qana'atu bil qalil, wal istidad liyadar rahil. Orang bertakwa itu, kata beliau, adalah orang yang al-khawfu minal jalil, al-khaifu minal jalil, orang yang takut kepada al-jalil, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-amalu bit-tanzil, mengamalkan Al-Qur'an, menjalankan perintah Allah yang tertera dalam Al-Quran. Pemirsa rahmatullah, yang ketiga adalah al-qana'ah bil qalil, yakni puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita semua. Dan yang keempat al-istidad liyawmir rahil, senantiasa siap siaga untuk sebuah perjalanan panjang menuju Sang Maha Pencipta. Yang ingin saya garis bawahi adalah al-amalu bit-tanzil, beramal dengan Al-Quran, mengamalkan isinya, mengamalkan nilai-nilainya. Bukan hanya Al-Quran itu sebagai tilawah dibaca saja, kemudian kita berharap pahala sedemikian banyak, tapi kita tidak, bahkan sangat tragis kalau ada seorang muslim ini tidak mengerti apa yang dibaca, tidak paham apa yang dibaca, tidak tahu apa yang dibaca. Karena Al-Quran ini diturunkan bukan untuk dibaca, bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk disenandungkan, bukan hanya untuk dimusabaqahkan. Dan kemudian dari musabaqah itu musabaqatul tilawah, bukan musabaqatul amal. Musabaqah tilawatul Quran. Yang perlu kita lakukan ada musabaqah juga, musabaqatul al-amal bil Quran. Nah, kalau sampai terjadi musabaqatul amal di ta'alimil Quran atau bil Quran, ini akan terjadi sebuah lompatan peradaban yang sangat dahsyat. Karena para sahabat juga, kalau kita lihat, mereka sebagaimana sering disampaikan dan kita ketahui semua, para sahabat itu mereka akan mengulang-ulang 10 ayat, membaca dan menghafal. Dan kemudian mereka tidak berpikir bagaimana, seberapa banyak pahala yang didapatkan. Dari huruf per huruf, dari satu huruf menjadi 10, 10 menjadi 100, 100 menjadi sekian ribu dan seterusnya. Laisa hadza. Wa innama kanu yufakkiru kaifa yutabbiquna al-Qur'an fi a'malihim wa aqwalihim wa hayatihim. Mereka lebih dari sekedar mengharapkan pahala yang dibaca dari Al-Quran itu. Mereka berpikir, bagaimana saya bisa menjadikan Al-Quran ini terpantulkan dalam kehidupan sehari-hari saya. Maka tidak heran Saimun dan Saimat rahimahullah, jika peradaban Islam di awal-awal munculnya bisa menembus sekian lapis kejahiliah dan menghancurkan kejahiliah yang pada saat itu merupakan fenomena yang tidak bisa kita tolak dan kita tidak bisa nafikan. Pada saat itu disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan moral, zaman kebodohan kemanusiaan, zaman kebodohan politik, zaman kebodohan budaya yang merajalela pada saat sebelum Rasulullah SAW datang dengan Al-Quran. Nah, dengan datangnya Al-Quran, kita bukan, sekali lagi, tugas kita
laisa faqat at-tilawat wal qira'ah, laisa ila hadzal had. Bukan hanya dalam batas itu. Karena kalau hanya kita membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran, qiraatul Quran, tapi kemudian tidak naik, sesungguhnya kita telah mengalami kerugian yang sangat-sangat dahsyat. Karena kita tidak menjadikan Al-Quran berjalan kemana-mana. Al-Quran yang dirasakan oleh publik, Al-Quran yang dirasakan, nilai Al-Quran yang dirasakan oleh tetangga kita, oleh orang-orang terdekat kita, oleh anak kita, oleh istri kita atau suami kita, oleh tetangga kita, oleh teman sekarib kita. Mereka merasakan ada denyut nilai Al-Quran yang dilaksanakan oleh kita semua. Misalnya, Al-Quran menyatakan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wa kunu as-shadiqin, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Allah merintahkan kita bersama orang-orang jujur, bertakwa kepada Allah dan bersama dengan orang-orang yang jujur. Maknanya agar kita semua juga menjadi orang-orang yang jujur dalam kehidupan ini. Tatkala kita berlaku jujur, maka sedemikian banyak orang yang merasakan denyut Al-Quran itu hidup dinamis di tengah-tengah kehidupan kita semua. Allah misalnya merintahkan kepada kita, aufu bil uhud, penuhilah janji-janji. Tatkala kita merefleksikan nilai ini pada kehidupan kita, kita berjanji dan tidak pernah mengingkari, akan terasa bahwa kita telah mengisi ruang kosong yang mungkin selama ini tidak banyak diisi oleh orang-orang yang bersikap amanah, bersikap jujur dan menepati janji. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah Subhanahu wa taala, la taqrabuz zina wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu pernah mendekati perbuatan zina, karena itu fahisyah wa sa'a sabila, karena adalah perbuatan keji, wa sa'a sabila, dan jalan yang sangat-sangat buruk. Kita menghindari, kita tidak mendekat, sehingga kita menjadi pantulan dari nilai-nilai Al-Quran. Kita menjadi refleksi yang bisa dilihat oleh banyak orang bahwa kita adalah seorang muslim yang berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Saimin dan saibat, kembali kita bersyukur kepada Allah. Allah telah mentakdirkan kita untuk menjadi seharusnya menjadi imamul hadarat dengan Al-Quran yang mulia. Kita hidup di sebuah zaman yang seringkali kontradiktif. Kita diberi petunjuk, tapi kita tidak pernah mengenal. Kita dikasih cahaya, tapi kita mengambil gulita. Kita dipegangi amanah, tapi kita menjalankan dengan penuh khianat. Sehingga kemudian terjadilah apa yang disebut dengan gempa peradaban. Sebuah guncangan kehidupan umat manusia.
Subhanallah. Kembali kita pelajari bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan Al-Quran itu. Tentu saja kalau kita runut adalah yang pertama tentu saja tilawah, membaca Al-Quran. Kita harus tahu membacanya, tahsinnya, tajwidnya, dan seterusnya. Tapi kembali saya nyatakan, ini nggak cukup. Layak fiha, it is not enough. Nggak cukup. Tidak cukup. Perlu sekali lagi paham makna Al-Quran, terjemahannya, maknanya, dibalik maknanya, hukumnya, dan seterusnya. Sehingga kalau sudah ada yang bisa baca, kemudian setelah itu kita bisa paham, kita merasa bangga dengan memiliki kitab itu. Kita merasa bangga memiliki kitab itu. Kemudian setelah itu kita mentadabburi makna-makna Al-Quran ini dengan cukup intens. Sehingga nilai Al-Quran itu terus memasuki, mengkristal, menginternal dalam jiwa kita. Dan tatkala kita berusaha untuk menjalankan Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya, maka ruang-ruang kebaikan kita, ruang-ruang hati kita itu akan terisi dengan nilai Al-Quran yang mulia. Sehingga kemudian apa yang kita lakukan adalah perbuatan mulia. Karena Al-Quran adalah kitab yang mulia. Ucapan kita menjadi mulia, tindakan kita menjadi mulia. Karena yang ada dalam dada kita, yang ada dalam hati kita, nilai-nilai mulia yang terinternalisasi, yang terkristalisasi, yang muncul, yang terungkap, yang kita katakan, yang kita tampakkan adalah keindahan Al-Quran yang disebut oleh Imam Al-Ghazali Jawahirul Quran. Ini kita ingin mutiara Al-Quran itu bukan terpendam dalam kertas-kertas, tapi dia memberi cahaya dalam kehidupan kita, memberi cahaya dalam kehidupan manusia, menyinari peradaban mereka, menyinari sisi politik mereka, menyinari budaya mereka. Nah, setelah kita tilawah, kemudian qiraah, kemudian tafahumul Quran, tadabburul Quran, yang selanjutnya adalah tatbiq Al-Quran. Sebagai saya sampaikan adalah pengamalan dan aplikasi dari Al-Quran. Terakhir, untuk mengutip sabda Rasulullah SAW adalah ta'limul Quran atau ad-da'wah ilal Quran, mengajarkan Al-Quran pada orang lain. Tapi tatkala kita ingin mengajarkan nilai Al-Quran, pastikan bahwa kita adalah orang pertama yang betul-betul mengerti tentang apa yang kita ajarkan. Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik engkau, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkan. Kalau saya sebut, kun fil awal anta muta'alliman wa kul fil nihaya anta mu'alliman. Muta'alliman bil Quran wa mu'alliman bil Quran. Kita belajar Al-Quran untuk bisa mengajarkan. Kita belajar Al-Quran untuk bisa
mengamalkan. Tapi tentu saja kita tidak cukup untuk mengamalkan sendiri. Tapi orang lain tidak kita ajak untuk tahu jalan-jalan kebenaran yang ada dalam Al-Quran ini, yang Allah siratkan dalam lembaran-lembaran kitab suci. Saimin dan saimat rahimahullah, mari saya ajak saimin dan saimat menjadi refleksi nyata dari nilai Al-Quran ini, menjadi gambaran nyata bagi orang lain bahwa kita sebagai seorang muslim adalah muslim yang ingin menjadikan Al-Quran betul-betul hidayah, syifa, rahmat bagi semua, bagi alam semesta, hudan linnas, menjadikan hidayah bagi seluruh umat manusia. Tentu saja ini akan bisa tercapai apabila kita menjadi the living Quran, Al-Quran yang hidup, yang dinamis, yang reflektif, yang dirasakan oleh sekian banyak orang, karena kita telah memantulkan nilai Al-Quran. Be the living Quran. Saya ingat tatkala Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang sahabat, "Kaifa kana khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Faqalat sayyidatuna Aisyah, "Kana khuluquhul Quran." Akhlaknya adalah akhlak Quran. Kita sebagai pewaris Al-Quran dan kemudian sunnatul Rasul, kembali saya ngajak dari hati yang paling dalam, be the living Quran. Jadilah Al-Quran yang berjalan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.